Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materinya. Kita lihat dulu di Syam. Oke, mau lihat ke ini dulu. Hmm, Penormaan kompilasi akhir. Kompilasi akhir ada di sini. Oke, saya ambil satu saja. Yang paling atas. Siapa paling atas? Muhammad Ridwan. Saya buka. Oh, oke, kita lihat Muhammad Ridwan sendiri. Hmm, 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 hmm. Tunggu, saya ambil dulu yang lain nih untuk perbandingan kayaknya. Tulis, kita lihat ini dulu. Ehm, Cek lagi ya ini rumusnya, karena coba kita lihat. Yang lalu itu di bagian penormaan, ya, penormaan ini. Ada dua rumus, ya. Rumus A dan rumus B. Rumus B ini hasilnya memang ratusan. Eh, ini kayaknya tidak sampai ratusan deh. Ada yang dapat ratusan ketika pakai rumus ini untuk penormaannya? Tidak ada ya? Iya, kayaknya tidak akan sampai ratusan. Makanya standarnya di sini itu eh, 45. Ya, nah, standarnya di sini 45. Jadi untuk Muhammad Ridwan, tolong cek lagi nih skor bakunya. Apakah sudah benar rumus yang Anda gunakan? Kalau tidak, segera perbaiki supaya di laporan akhir nanti tidak seperti ini, ya. Karena kalau di laporan akhir Anda tetap seperti ini, maka em, salah jadinya untuk bagian penormaan. Oke, nah setelah dicek lagi. Nah, eh, jangan lupa ini ada formatnya ya, yang sudah diberikan yang kemarin. Jadi Anda harus lihat formatnya. Makanya tadi saya minta, saya mengeluarkan yang perbandingannya ini ya. Tapi ini salah. Kenapa salah? Yang diminta adalah dalam format Word ya. Kalau Anda perhatikan di situ diminta format Word, bukan format ini. Format apa ini? Format PDF. Jadi tolong bagi semua orang yang PDF kumpulkan kembali ya. Kumpulkan kembali di tempat tugas. Dimintanya Word kok. Perhatikan baik-baik instruksi. Oke, Bugis. Nah, sampul terpilih. Oke.
kemudian kata pengantar, hmm, petunjuk, petunjuk pengerjaan. Hmm, ini wacana kan ya, harusnya A, B, C, D, E kan, harusnya B, C, D, E. Nah, Anda turun lapangan itu dengan A, B, C, D, kan kayaknya contohnya di wacana A, B, C, D, E. Ada Bugis sini. Iya, Kak. Di contoh di buku apa? A, B, C, D, E kan? Iya. Iya, kenapa Anda turun dengan D? A, B, C, D? Salah ya. Saya kan sudah bilang, tolong perhatikan baik-baik. Contohnya, cuma ada satu subtes. Cuma ada satu subtes yang A, B, C, D. Itu pun jawabannya sudah ditentukan. Selain itu semuanya A, B, C, D, E. Nah, ya mau apa lagi ya? Kita sudah sampai di ujung untuk bagian yang ini. Berarti Anda salah. Tolonglah kalau ada instruksi didengar baik-baik ya. Kemudian yang kemarin juga kan diinstruksikan bahwa pilihan A, B, C, D, E itu disusun. Kalau mau mulai dari panjang, mulailah dari panjang sampai yang pendek. Kalau mau dari pendek duluan, eh, boleh sampai ke yang panjang. Berarti kalau susunannya ini, kalau kita mulai dari yang pendek, berarti B dulu, baru C, baru A, baru D. Gitu ya. Terus dibalik. Kalau mau dari yang panjang berarti D dulu, baru A, baru C, baru B. Gitu. Kan sudah diinfokan kemarin. Waduh, susah nih. Kalau kalian dua ini, saya random saja tadi ya. Random saja, ternyata dua-duanya tidak mendengar contoh mengikuti instruksi yang diberikan. Terus, wacana itu, kalau wacana, kan kemarin diminta. Untuk tiap wacana dituliskan sumbernya. Karena wacananya Anda ndak buat sendiri, tapi mengambil dari eh, sumber tertentu. Nah, bukan hanya diakses tanggal berapanya, tapi sumbernya ada. Anda harus menuliskan sumber. Maksudku, saya juga aneh ya. Ini kan sudah lewat review sebaya dan kawan-kawan gitu ya. Kenapa kok lolos gitu A, B, C, D? Itu yang reviewnya itu gimana? Nanti kita lihat siapa yang nge-review ya. Saya sudah sampaikan dulu bahwa review itu adalah orang yang membantu temannya. Di situ kalian berkolaborasi. Jadi bukan bukan seperti ini modelnya. Kalau begini, reviewernya juga salah. Nggak beres juga reviewernya. Terus, ini jarak nggak boleh terlalu jauh gini ya. Ini harusnya tanpa jarak. Yang ada jarak itu, yang ada spasi itu antara antar nomor, tapi antara nomor dengan pilihan tidak boleh jauh. Ini jauh. Kemudian tidak boleh terpotong juga. Ini ya, ini kan terpotong. A, B, C, D-nya tidak boleh. Aduh, benar-benar. Ini tidak lurus-lurus lagi nih. B, K, R dengan P itu tidak lurus. Tidak lurus tuh. Hmm. Persuasi ya, mana ada. Kan kan sudah dibilang periksa bahasa Indonesianya sudah ada dikasih juga yang reviewer kan kemarin. Aduh, kalau orang jelaskan, tolonglah diperhatikan. Jangan Anda tidak memperhatikan ini nih.
Ya, 3 ini harus bertanggung jawab nih. Della Melia, Dina Audiningsi, sama Aziza Wuandari. Ini harusnya di hasil reviewnya sudah dia bilang, harusnya 5 pilihan jawaban. Bulgis, ini kelas apa ini? 3 orang, kelasmu? Kelas D? Iya, Kak. Hmm. Kenapa jadi aneh ini? Judulnya komplikasi, bukan komplikasi ya, kompilasi. Saya ambil satu lagi. Tadinya saya cuma mau ambil satu, tapi kalau begini, wah, sudah 2 yang aneh. Fahita Aurelia Faradiba Desi Putri Amalia. Oke, itu sampel yang dipilih. Nah, lihat itu petunjukmu. Hilang C-nya, jadi sama dengan hilang A-nya, jadi tanda silang. Enggak begitu kali. Ah, 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 ah. A, B, C, D, E. Oke, kita lihat ya. Ini ya, enggak boleh gini ya. Kepotong-kepotong gini enggak boleh. Itu menyusahkan orang. Jadi ada berapa item yang bertahan? 32 item. Enggak. 35. Oke, data demografi, jenis kelamin, pendidikan terakhir, asal instansi. KBKR tidak kelihatan share screen-nya. Tidak Oh, bergerak, Kak. sekarang kelihatan. Ya, Kak. Oh, bukan waktu pengerjaan ini ya yang diminta. Waktu pengerjaan yang diminta di sini adalah waktu pengerjaan terakhir. Oke. Jadi begini,
Kan kemarin sudah ada waktu yang digunakan toh? Ada waktu yang digunakan. Nah, ini 30 menit ya. Jadi tidak perlu lagi Anda tuliskan ini. Karena yang ini itu adalah kejadian kemarin. Sebelum kita turun uji coba. Sekarang kita sudah turun uji coba, kita punya 30 menit. Jadi harusnya langsung ke sini aja. 30 menit, terus 35 soal yang tersisa, itu berarti berapa itu? 30 menit bagi 35. 0,8 detik. 0,8 detik itu maksudnya apa? Di bawah 1 detik loh. Betulkah? Oh, Pak kita. Betulkah? Harusnya bagaimana membaginya? Satu 1,17 menit. Bagaimana cara dapat 1,17? Ubah dulu dia ya, ubah dulu dia ke, kalau Anda mau pakai satuan detik di sana, ubah dulu dia ke detik. Itu berarti 30 kali 60 dibagi 35, hasilnya itu detik. Ya, detik, baru detik itu dikali lagi kembali. Jadi di sini tuh saya dapatnya 51,42 detik. Saya kalilah dia dengan 35. Dapat, tetap aja 30 menit. Ya, hitung baik-baik. Jadi yang dituliskan di sini berapa lama, bukan per item. Tapi harus sudah berapa lama yang dia harus kerjakan. Jadi 35 nomor tadi berapa lama dia harus kerjakan. Terus di bagian sini kenapa terulang soalnya? Coba ya, kita lihat dulu di mana itu Syam oke-nya. Ini tampak di layar, saya sudah beralih ke Syam oke. Tampak ya? Oke. Iya, Nah, Kak. saya kembali ke bagian yang ini. Ke slide saya. Ada slide ya, nampak ya? Iya, Nah, Kak. waktu pengerjaan langsung kuncinya. Ya, jangan Anda ngulang lagi. Kalau Anda ngulang lagi, bikin penuh-penuh saja. Harusnya langsung kuncinya, nomor 1 apa kuncinya, pembahasannya apa gitu. Serta informasi terkait tingkat kesukaran soalnya. Saya kembali lagi ke punyanya. Mana itu? Oh ini. Jadi harusnya di sini, nampak ya Word-nya sekarang Pak kita. Eh, harusnya di sini langsung kunci sama pembahasan serta berapa kesukaran itemnya supaya kami bisa melihat bahwa memang kamu sudah mengurutkan berdasarkan kesukaran item gitu ya Mbak Mas.
Ini Mi buang-buang kertas, untung nggak pakai kertas. Hah? Ini kan ngulang lagi nih dari atas. Aduh. Ya ampun. Jelas sih saya kira petunjuknya di Syam. Oke. Apakah Yang bagian itu bukan saya yang isi, Pak, teman kelompok. Nona, teman kelompok itu kan kelompok. Ya, jadi Anda juga ngecek benar nggak kerjanya. Kalau gitu mah kerja sendiri-sendiri. Ini nggak ada sama sekali. Ini 13 di versi akhirnya. Kalau 13 versi akhirnya harusnya kan yang di atas 13, Ji. Tidak. Kan yang saya minta ini ya, itu berarti di halaman yang awal sekali, bukan yang di sini ya. Tapi yang di sini itu 13, Ci. Karena saya minta soal yang terpilih aja. Saya tidak minta kamu nuliskan lagi semuanya. Berarti di sini itu, karena itu yang mau jadi patokan untuk waktu pengerjaan. Berarti 13 kali 51 detik tadi. Itu mi waktunya di sini. Gitu. Aduh, Anda-Anda ini ya. Betul-betul. Kenapa susah sekali memahami instruksi? Ampun dah. Ini adalah kesukaran. Coba kita lihat di mana? Di Syam Oke. Di Syam Oke. Sorry, di slide ya. Properti psikometrik, informasi ringkas tentang hasil review sebaya, rentang koefisien validitas isi, CVR, kemudian dari soal yang terpilih saja, kemudian informasi ringkas tentang uji keterbacaan, informasi ringkas tentang validitas tampak, rentang koefisien daya diskriminasi item, koefisien reliabilitas, informasi terkait validitas faktorial. Oke, kita balik ke sini. Betulkah yang kamu tunjukkan itu sudah seperti itu? Nah, ini pemborosan betul ini harusnya enggak ada. Harusnya kita cuma cerita yang 13 saja. Ya, sekali lagi 13 saja yang harus dicerita di dalam isi ini. Kita enggak butuh yang lain-lain. Ini juga ya, enggak butuh kita ini. Yang lain-lain ini. Yang gugur-gugur ini. Ini artinya, sorry ya, dugaan aja. Mungkin lagi malas kerja jadi nasalin yang kemarin. Padahal tidak. Itulah nanti yang membedakan bagian ini ya, kompilasi ini dengan laporan. Kalau di laporan ini ada muncul. Karena di laporan itu kita cerita semuanya sampai jadi 13. Sedangkan di sini kita ceritanya itu hanya yang 13. Tidak cerita di luar 13. Jadi laporan itu lengkap gitu ya, panjang gitu. Kalau di sini enggak. Uji keterbacaan. Nah ini ya kan, enggak perlu ini. Enggak perlu itu. Enggak perlu itu, enggak perlu itu. Hmm. Enggak perlu, enggak perlu. Nah ini di bagian sini Anda harus menentukan yang mana. Dan ada dasarnya.
Kenapa ini? Ini tidak ada dasarnya, ya. Jadi masih kurang. Validitas faktorial terbentuk berapa itu? 9 ya. Nona. Jumlah benar di bagian penormalan itu hanya boleh dari item yang tersisa. Tidak boleh lagi item yang gugur dikasih masuk. Kalau yang tersisa 13, berarti di sini skor tertinggi adalah 13. Bukan ada 31, nah sudah gugur nih tadi kau bilang. Ya, jangan salah. Jadi harusnya di sini yang paling tinggi 13. Tidak boleh ada 32. Tuh orang gugur kok. Barang gugur kenapa masih masuk ke norma? Nah, oke, begitu. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan? Ya, Gunawan. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya Kak. Jadi ingin mm, memastikan kembali Kak. Jadi untuk manual alat ukurnya tuh Kak, isinya semua memang pure hasil item-item yang sudah dibuang itu disingkirkan misalnya Kak di yang Ya, lolos memang ada di dalam. yang lolos saja ceritanya. Namanya kan gini, kita kan bikin alat ukur nih. Kita menempuh proses-proses gitu ya. Nah, sekarang kita sudah dapat versi akhirnya. Ya, kita cerita versi akhirnya aja. Nggak usah yang kemarin-kemarin yang sudah dibuang apa. Itu bagian dari laporan. Nanti di laporan, kita ceritanya keseluruhan. Gitu. Itu yang membedakan antara yang si manual atau kompilasi ini dengan laporan. Makanya ada dibuat dua gitu. Berarti contoh karena saya lihat tentang validitas tampang ini Kak ada dua. Berarti bagian yang di lampiran itu apa bedanya Kak dengan yang di bagian A? Bagian di lampiran dengan bagian A. Iya, karena validitas tampangnya ada di contoh soal. Contoh soal kan jelas di kalau yang dipilih, yang disertakan di situ. Sedangkan Oh iya, bagian di lampiran ada lagi Kak. iya. Kalau di lampiran itu yang lengkap. Tetap, tetap dia yang lengkap. Tiga-tiganya itu muncul di situ. Kalau yang di buku soal itu yang terpilih saja. Oke. Baik Kak, saya rasa jelas Kak. Terima kasih. Oke, baik. Riswandi. Baik, Kak. Jadi di sini kan di situ di bagian terakhir saya dapat template juga di mana kita kasih masuk semua lampiran-lampiran. Nah, saya kan semalam itu kebingungan di bagian di review sebaya sih Kak. Jadi kayak semua di lampiran review sebaya itu saya kasih masuk. Itu karena kan saya juga waktu review sebaya ada yang dikomentari dan kebetulan itu soal yang lolos Kak. Memang beda nih soalnya kayak apakah tuh enggak apa-apa di lampiran. Coba Anda kembali ke slide ini. Apa dia bilang? Informasi ringkas. Kalau Anda masukkan semuanya, bukan informasi ringkas. Itu informasi lengkap. Ya, harusnya Anda masukkan kesimpulan-kesimpulannya saja. Gitu. Baik Kak, terima kasih. Itu saja sih Kak yang di review sebaya yang kasih bingung. Oke. Kanisa Irin Jennifer. Oke, baik. Terima kasih, Kak, atas kesempatannya. Sebenarnya ingin mengkonfirmasi saya sih, Kak. Kalau misalnya yang tadi, yang di waktu pengerjaan itu, apakah, kan misalnya yang saya pakai Turlab itu jumlah itemnya 41 item. Iya. Terus,
yang di waktu yang tersisa itu setelah uji butir itu ada 28 item. Nah, apakah di waktu pengerjaannya itu betul nanti waktunya misalnya kayak 10,9 menit itu saya bagi dengan 28 item atau saya bagi dengan 41 item, Kak? Baginya dengan item awal ya. Jadi kayak ini, mana tadi? Saya kembali ke contoh yang tadi ya. Ini agak membingungkan kita karena tadi itu agak bermasalah memang modelnya ya. Kita ke sini saja tadi. Nah, itu waktu. Demi saya, selalu kalau kumpul tugas makin tebal itu saya makin curiga. Makin tebal itu berarti makin banyak salah. Oke, ini kan versi 35 ya. Versi 35 soal ya. Dapat seandainya 0,8 detik memang ya. Nah, ini kemudian 0,8 detik ini yang dikali dengan item tersisa. Jadi kalau item tersisanya dia 13, maka 0,8 detik itu dikali 13. Itulah total waktu untuk pengerjaan 13 nomor. Gitu ya. Seandainya ini benar, tapi kan kita sudah tahu tadi itu tidak benar. Terima kasih, Kak. Oke, harapannya apa sih? Harapannya adalah ketika nanti laporan, kalian bisa lebih bagus gitu ya. Jangan sampai di laporan Anda mengulangi hal-hal yang sama. Jadi di laporan untuk waktu misalnya. Di situ Anda harus cerita, waktu awalnya itu sekian loh. Waktu akhirnya itu sekian. Jadi di laporan itu dicerita di awal, dicerita di akhir. Kalau di kompilasi yang dicerita akhir aja. Ya, Fakih. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Kak. Saya cuma mau konfirmasi dulu Kak. Kemarin kan saya cuma kerja rata-rata yang berbentuk narasi Kak. Soalnya di tugasnya itu bilang ringkasannya doang. Jadi Iya, ringkasannya doang, betul. rata-rata saya tidak masukkan tabel pada setiap Betul, poin. tidak perlu. Nah, yang jadi permasalahan adalah kemarin saya bingung. Saya kan tidak masukkan tabel pada penormaan dan sebelumnya itu tidak ada saya kumpul penormaan. Jadi saya mengumpulkan 2 file dalam satu tugas. Itu tidak apa-apa, Kak. Tidak apa-apa. Terima kasih, Kak. Ada lagi? Saya Kak, berkaitan dengan waktu lagi Kak ini. Kan saya kemarin itu cuman 4 menit. Jadi kan jumlah soal saya itu yang di awal 24. Jadi saya langsung bagi 30 dibagi 24 hasilnya 1,25. Kemudian saya kali dengan jumlah Nah, jumlah apa? memang harus kasih detik dulu atau bisa langsung saja pakai menitnya? Kalau Anda mau tepat, pakai detik lah. Baik Kak, terima kasih. Ada lagi? Oke, sekarang karena sudah tidak ada kita lanjut ya. Oke, ini ya yang minggu lalu kita sampai di manual. Terus sekarang kita ada di sini. Laporan akhir alat ukur kognitif. Format laporan mengikuti template yang tersedia di Syam Oke. So, buka dulu itu template di Syam Oke, jangan kau lagi mengada-ngada. Jangan suka mengada-ngada. Terlalu banyak suka melihat laporan tahun lalu. Padahal selalu ada perubahan-perubahan kecil yang saya buat di antar tiap laporan. Jadi kalau kamu mengikuti laporan yang tahun lalu,
saya pastikan nilai akhirmu E. Karena saya anggap itu kopas. Gitu ya. Jadi kamu nggak usah peduliin itu si laporan tahun lalu. Karena pasti ada hal-hal yang berbeda. Oke, ini format laporannya. Yang ada di Syamoke itu, silakan tulis nama kalian. Kalau 2, berarti berdua di situ. Kalau sudah pisah, 1 aja berarti. NIM-nya kalian, kelasnya, terus alamat emailnya. Nah, ada titik-titik. Jadi tinggal diisi aja titik-titiknya. Sesuai dengan pertanyaannya dan keadaanmu gitu ya. Oke. Kemudian masuk bagian pendahuluan. Sudah jelas apa yang harus diisi di pendahuluan. Di metode juga sudah jelas apa yang harus diisi di metode. Kemudian hasilnya juga sudah jelas apa yang harus diisi di hasil. Nah, kalau kayak kasusnya tadi Pak Kita itu dia bisa ambil dari si si kompilasinya kasih masuk ke sini, copy paste gitu ya. Nah, ikuti nih ya apa yang dia minta gitu. Pastikan Anda, ini cuma contoh saja, contoh tabel di mana Anda harus menuliskan nama tabelnya gitu ya. Atau kalau grafik, bagaimana cara Anda menuliskan. Nah, kesimpulan, Anda harus membuat kesimpulannya di sini, apa? Daftar pustakanya, kemudian lampirannya adalah tabulasi akhir, persuratan jika ada, bagi yang kemarin minta surat, nah lampirkan itu suratnya. Terus dokumentasi foto-fotonya. Gitu ya. Simple. Terus kembali ke slide. Warna sampul tiap kelas ditentukan oleh koordinator dan tidak boleh sama untuk setiap kelas. Kayaknya koordinator sudah menentukan itu di grup saya lihat. Kemudian laporan dikumpulkan minggu depan sesuai hari perkuliahan. Laporan dikumpulkan pada koordinator. Oke. Kemudian kita masuk ke sesi keempat. Anda sudah punya tabulasi sekarang ya. Kita masuk ke alat ukur non-kognitif. Anda sudah punya tabulasi STS, TS, NS, SS, dan tabulasi 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke model penskalaan dulu. Anda bisa lihat beberapa video di Syamoke. Nah, kita mulai dulu dengan 0, 1, 2, 3, 4 sama 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada orang ya yang memulai men-skor itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Ada juga orang yang memulai men-skor dari 1, 2, 3, 4, 5. Ini tergantung biasanya pada pemahaman teori orang tersebut. Kalau dia memulai dari 0, 1, 2, 3, 4, mungkin dia beranggapan bahwa orang bisa saja memperoleh poin 0 di sana, di variabel tersebut. Sedangkan orang yang memulai dengan 1, 2, 3, 4, 5 itu mungkin berpikiran bahwa tidak mungkin orang itu punya poin 0 di suatu variabel tertentu. Harusnya dia mulai dari 1, maka muncullah 1, 2, 3, 4, 5. Oke, itu tidak masalah, tidak perlu kita perdebatkan. Dua-duanya punya dasarnya masing-masing. Khilafiyah aja itu. Terus yang berikut. Menurut banyak ahli, jika kita langsung memberikan skor pada pilihan respon skala Likert dengan angka 0, 1, 2, 3, 4 atau 1, 2, 3, 4, 5, maka skor tersebut bukanlah tergolong skala interval atau rasio. Padahal kita tahu dulu bahwa hanya interval dan rasio lah yang bisa dikenai operasi matematika ditambah, dikurangi, dibagi, dikali. Lengkap dia ya, kalau interval rasio. Tapi tergolong skala ordinal. Dulu waktu kita belajar di statistika dasar sama pengantar psikometrika, dikatakan ordinal itu punya keterbatasan. Dia tidak bisa menggunakan semua ditambah, dikali, dikurang, dibagi gitu. Dia tidak bisa. Sehingga ketika kita mau melanjutkan ke pekerjaan berikutnya, tidak bisa kita pakai itu. Maka harus
dilakukan konversi terlebih dahulu terhadap nilai yang kita peroleh. Tidak boleh langsung pakai. Oke. Tapi ada juga di tempat lain yang bilang tidak apa-apa, langsung saja pakai itu hasil skor 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa? Karena hasil korelasinya, kalau kita korelasikan antara ini dengan hasil konversi, itu korelasinya tinggi. Jadi tidak perlu kita ubah. Gitu ya. Tapi yang jelas, yang harus Anda pahami bahwa yang keluar ketika kita langsung memberikan skor itu bukan interval atau rasio. Dia ordinal. Tapi dianggap sebagai interval dengan alasan tadi. Karena kalau dikorelasikan hasil antara ini, penyekoran langsung dengan penyekoran yang melalui konversi itu tinggi. Nah, kita akan mencoba di mata kuliah ini, betulkah seperti itu? Oke. Nah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan atau dapat digunakan untuk melakukan konversi. Lebih lengkapnya lihat di buku penyusunan skala psikologi. Silahkan buka bukunya Pak Aswar ya. Di bab 4, metode penskalaan subbab B. Kalau di saya, itu ada di halaman 98. Kalau punya saya. Penskalaan respon itu mulai 98. Nah, lihat juga video serta artikel yang ada di Syamoke ya. Nah, untuk tugas berikutnya, kalian akan menyusun penskalaan respon. Ya, selesai penskalaan respon untuk ke 50 item atau berapapun itemmu gitu. Kalau 35 itemmu yang dipakai uji coba, berarti 35 kali Anda melakukan penskalaan respon. Kalau yang kemarin dipakai uji coba itu ada 70, berarti Anda melakukan 70 kali penskalaan respon. Ya, tergantung pada banyaknya item. Terus, yang mana itu penskalaan respons? Kita ke sini. Anda bisa baca nanti di bagian B, tapi boleh lihat contohnya. Contohnya yang agak lengkap itu di halaman 103. Ya, jadi kita harus membuat tabel seperti ini untuk tiap item. Oke, makanya ditulis di sini titik-titik ini item nomor berapa. Jadi kalau kita kerjakan item nomor 1, tulislah di titik-titik ini 1. Kemudian dalam kurung ini adalah itemnya itu favorable atau unfavorable. Jadi kita harus tuliskan favorable atau unfavorable. Kenapa? Karena akan mempengaruhi susunan di sini. Oke? Kalau favorable susunannya begini. STS, TS, N, S, baru SS. Kalau unfavorable dibalik susunannya. SS dulu, S, baru N, baru TS, baru STS. Kenapa? Supaya skornya di sini yang paling tinggi adalah STS. Gitu ya. Hati-hati, kalau favorable susunannya seperti ini, kalau unfavorable dibalik. Mulai dari SS dulu, baru S, baru N, baru TS, baru STS. Oke, beres? Sekarang, ingat kita baru mengerjakan item 1. Yang berikutnya, Anda hitung. Untuk item 1, berapa banyak orang yang memilih STS? Berapa banyak orang yang memilih TS? Berapa banyak orang yang memilih N? Dan seterusnya. Untuk mengisi baris ini. Oke. Beres itu, Anda menghitung nilai P, proporsi. F dibagi N. Misalnya, di sini ada 5 orang yang memilih, maka di sini berapa subjekmu? Subjekmu adalah 200. Maka 5 dibagi 200. Berapa itu 5 bagi 200? Berapa? Tulis di bawah. 0,025, Kak. Berapa? 0,025. 0,025. Oke, 0,025. Kemudian itu dikerjakan. Begitu modelnya untuk mengerjakan baris ini.
Kemudian kita ke baris PK. Ya. Baris PK Anda bisa lihat di caranya itu ada di halaman 101. Lihat di situ ya. Saya bacakan di bawah tabel pas. Proporsi kumulatif PK adalah proporsi pada suatu kategori respon ditambah dengan proporsi kumulatif sebelumnya. Nah, jadi berapa di sini? Misalnya di sini adalah 0,0 0,020. Oke, 0,020 maka turunkan langsung di sini. 0,020. Sorry. Terus untuk memperoleh ini, itu dia bilang tadi proporsi pada suatu kategori respon ditambah dengan proporsi kumulatif sebelumnya. Kalau Anda lihat contohnya di situ, dia ke pilihan jawaban KD untuk di atasnya. 0,200 itu ditambah dengan 0,295 jadilah 0,495. Jadi kalau di sini modelnya ini ditambah ini didapatlah ini. Jadi di sini 0,045. Oke. Nanti ini ditambah nilai yang ada di sini dapat ini. Ini tambah ini dapat ini. Ini tambah ini dapat ini. Gitu ya. Oke, lanjut. Bereslah ini si PK. Kita ke PKT. Lihat lagi di bukunya. Rumus PKT itu adalah setengah P ditambah PKB. Untuk baris pertama langsung saja setengah P. Setengah P dari ini adalah 0,010. Ya. Untuk ini kita menghitungnya setengah P. Jadi setengah dari 0,25. 0, berapa itu? 0,013 lah ya. 0,013 ditambah dengan PKB sebelumnya. Ini berarti. Anda lihat di buku itu, di KD ya. Sebagai contoh, PKT untuk kategori jawaban KD adalah, lihat nilai P-nya KD, 0,295 kali setengah. Ditambah dengan PK di sampingnya. Sebelumnya, 200, 0,200. Jadilah 0,38. Jadi kalau di sini, ini dibagi 2, hasilnya ditambah dengan ini. Oke, tadi ini dibagi 2, dapatnya 0,013, ditambah 0,020, jadinya 0,033. Ya, 0,13 ini dibagi 2, hasilnya ditambah dengan ini, dapat ini. Oke, jadi nanti buat isi ini, yang di sini, ini dibagi 2, ditambah dengan ini, dapatlah ini. Buat isi di sini, ini dibagi 2, ditambah dengan ini, dapat ini. Gitu ya. Oke, terus sekarang kita tiba pada baris Z. Baris Z ini kita perlu melihat tabel. Sekarang buka bukunya itu, Prof. Aswar, lihat tabelnya. Di belakang, di bagian lampiran setelah daftar pustaka, di sana ada lampiran A. Tulisannya tabel deviasi normal. Itu ada di halaman 211. Jadi kalau kamu tidak punya buku, sudah disuruh beli sejak sebelum kita masuk di semester ini. Nah, lihat, ada 2 halaman ya. Ada 2 halaman di tabel tersebut.
Ada halaman biru, belakangnya halaman berwarna putih. Itu kalau di buku saya. Halaman pertama itu untuk yang nilai ininya ya. Yang nilai ininya itu adalah 0,001 sampai 0,499 gitu ya. Nah, lihat di tabel itu. Ada nilai P di atas. P ke bawah itu untuk 0,2 angka di belakang koma. Angka ketiga di belakang komanya, lihat P di samping. Jadi contoh, kita lihat ya. Coba kalian tuliskan di kolom chat. Kalau berapa nilainya kalau 0,193? 0,193. Dapat berapa itu? Tulis di kolom chat. Berapa nilai tabelnya? Berapa nilai Z-nya? Kalau 0,193. Lihat dulu, cari dulu 0,19 mana. Terus geser ke samping untuk tiganya. Lihat di atas itu, 3 itu di yang mana? Sudah ada yang jawab, 0,867. Oke, salah. Betul Mi, tapi lihat itu tanda di depannya, ada tanda minus. Jadi harusnya minus 0,867. Ya, difain dah. Semua di halaman 211 itu nilainya minus. Nanti dia positif di halaman 212. Paham ya? Sekarang kita uji lagi. Kalau 0,744, berapa nilai Z-nya? 0,744. Berapa nilai Z-nya? Sila tulis. Nol koma 744. Eh. 0,744 Gunawan. Ya, 0,656. 744 itu di halaman 212. Jadi cari 0,74 baru tarik ke samping untuk angka 4-nya. Jadi dapatnya 0,656. Oke. Nah, seperti itu cara kerjanya. Sekarang kita akan mencoba mengisi ini. 0,0010. Berarti dia dapat minus berapa ini? 2,326. Gitu ya. Terus geser lagi. 0,033. 0,033. Minus 1,838. Begitu ya? Sama ya yang kita peroleh. Kalau tidak sama, raise hand. Kalau tidak sama, raise hand. Kenapa raise hand? Siapa tahu saya salah. Penglihatanku ini kan sudah kabur. Tidak sama dengan penglihatannya kalian. Ini tulisannya kecil-kecil banget gitu. Oke, beres ya. Nah, sekarang itu diselesaikan sampai di ujung, terus masuk ke sini, Z plus titik-titik. Titik ini, Z ini mau ditambah dengan berapa, supaya di sini itu hasilnya 0. Oke, itu berarti kita patokan dengan nilai ini. Kalau di sini minus 2,326, berapakah yang harus
ditambah dengan minus 2,326 supaya dia jadi 0. Itu berarti dia harus ditambah tambah 2,326. Gitu kan ya? Dengan demikian ini jadi 0. Sekarang ini minus 1,838 ditambah 2,326. Berapa itu? Tulis di kolom chat. Jadi semua di baris sini harus ditambah dengan 2,326. Mengikuti yang ada di sini. Berapa hasilnya? Minus 1,838 ditambah 2,326. Ayo cepet, jangan lama. Cuma kurang-kurang. Belum ada. Ayo berapa? Oke, sudah ada jawaban? 0,488. Oke. Kita tulislah itu di sini. 0,488. Oke. Kalau di atas 0,5 kita bulatkan jadi ke atas. Kalau di bawah 0,5 kita bulatkan ke bawah. Itu berarti ini 0. Oke. Lanjut lagi. 1. Lanjut lagi. Contoh aja ini ya. Sampai selesai. Beginilah jadinya. Apa yang terjadi kalau begini? Apa maksudnya? Itu artinya respondennya kita yang mengisi skala itu belum bisa membedakan antara STS dengan TS. Oke? Belum bisa membedakan antara N dan S. Belum, tapi ini oke. Itu berarti respondennya kita tidak sanggup untuk item 1 ya. Tidak sanggup kalau pilihannya 5. Dia sanggupnya pilihannya cuma 3. Jadi harusnya untuk item 1, 3 aja kita buat. Gitu. Oke. Kita kerja tuh sampai ke bawah, sampai 70 misalnya item. Ini kita kerjakan. Beda-beda semua jadinya. Nah, karena beda-beda semua jadinya, ada yang 0, 1, 2, 3, 4, ada yang 0, 0, 1, 1, ada yang macam-macam lah di sini hasilnya ya, di bagian pembulatan. Terus bagaimana dong? Apakah kita harus membuat skala yang tidak seragam pilihan responnya? Tidak, tidak harus. Tapi coba lihat itu di keterangannya Pak Aswa di buku tadi. Di halaman di halaman 104. Jadi di situ di 104 itu Pak Aswar menuliskan yang bisa diterima. Ya. 4 itu yang awal itulah yang bisa diterima. 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 3. Kalau tidak begitu katanya Pak Aswar, gugurkan saja itu. Ya, kalau Anda baca lebih lanjut di situ. Nah, oke, beres ya. Sekarang, ketika ini sudah selesai, itu berarti untuk item 1, kalau subjeknya kita jawab STS, kita akan skor 0. Kalau dia jawab TS, kita akan skor 0. Kalau dia jawab N, kita akan skor 1. Kalau dia jawab S, kita akan skor 1. Kalau dia jawab SS, kita akan skor 2. Begitu ya?
Nah, sekarang kita buat lagi tabulasinya. Langsung senyum, ah? Itu makanya orang malas pakai cara ini. Dia pergi pakai cara yang langsung. Kan kalau ini gampang. Langsung ubah seragam semuanya. Ini beda-beda tiap item. Paham ya? Ini tiap item ada kuncinya sendiri-sendiri. Makanya orang malas pakai. Padahal inilah mungkin cara yang tepat. Gitu ya. Nah, dengan demikian, datanya sekarang sudah masuk interval. Bukan lagi ordinal kayak tadi. Ini adalah data interval. Nah, beres. Jadi sekarang tabulasinya Anda ada 3. Tabulasi pertama yang langsung dikasih masuk 0, 1, 2, 3, 4. Atau 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Tabulasi kedua yang STS, TSN, SS. Tabulasi ketiga berdasarkan penskalaan respon. Paham? Paham dong ya? Nah, setelah itu buat totalnya tabulasi pertama dan tabulasi ketiga. Ada totalnya ya? Setelah dapat totalnya, kita mau uji tadi pernyataan yang bilang, mending saya pakai ini langsung karena korelasinya tinggi, Ji. Oke, kita uji. Kita uji total tabulasi pertama dikorelasikan dengan total tabulasi ketiga. Betulkah hasil korelasinya tinggi pakai korelasi produk momen? Hitung di SPS, SKJ, SPK, Jamovika. Selesai. Oke, makanya di sini dibilang, kalau kembali ke petunjuknya, kalian akan menyusun penskalaan respon. Oke, beres. Setelah itu, membuat tabulasi berdasarkan penskalaan respon. Ini yang saya bilang tadi, tabulasi ketiga. Kemudian, mengkorelasikan antara tabulasi awal dengan tabulasi penskalaan respon. Gunakan nilai total dari responden yang diperoleh dan terakhir melaporkan hasil korelasi beserta maknanya. Apakah korelasinya signifikan? Kalau signifikan, apakah korelasinya korelasi sempurna? Sangat kuat, sedang, lemah, sangat lemah. Gitu. Anda sudah belajar dulu waktu statistika dasar. Silahkan cek kembali materi. Oke, ya. Begitulah yang harus mas-mas, mbak-mbak kerjakan selama seminggu ini. Ada laporan akhir untuk kognitif, ada juga penskalaan respons. Itu na kore-kore migigina fatwa. Oke, ada pertanyaan kah? Silahkan. Aki. Oke Kak, makasih atas kesempatannya. Saya mau tadi nanya tentang skor Z plus Kak, yang Z ditambah skor yang tergantung skor PK kurang T. Boleh ditampilkan dulu Kak, minta tolong. Oke Kak, ini pertanyaanku, ini kalau misalnya di skor Z, dia itu min 2,326, itu selamanya kah Z tambah 2,326 pada saat kita mau tarik ke ujung atau beda Betul, ya, Kak? selamanya. Oh, Selamanya. oke Kak. Untuk sampai di ujung sini, untuk item 1. Nanti item 2 berubah lagi. Bisa juga sama. Oke Kak, baik Kak, Gitu ya. terima kasih. Oke, jangan lupa ini, jangan lupa ini. Harus mengikuti ini. Ada lagi? Zaki. Kalau saya bisa tadi Kak, misalnya di tabel itu kan tadi kalau misalnya Anfa Koki jadi berbalik ya Kak. Iya. Nah, jadi kalau Z plusnya itu apanya? Z yang plus yang di awal itu yang diambil yang S begitu Kak. SS. Iya, betul. Z-nya S. Betul. Oh, SS, SS. Z-nya S. Oh Z-nya iya. SS. Yang plusnya tuh Kak. Iya, betul. Diubah jadi plus ya. Oke, thank you Kak. Oke. Ingat tadi fungsi diubah jadi plus di sini adalah supaya di sini 0 ya. Harus di sini 0. Oke, ada lagi? Ya, Rizwandi.
Baik, Kak. Kan itu tadi ada dua tabel ada favorable dan unfavorable. Nah, Ya, bagaimana kalau kita di awal hasil skalanya itu kita balik memang Kak, jadi semua favorable. Ya, apakah itu jangan, diperbolehkan atau jangan, bagaimana, Kak? tidak, tidak. Karena sebenarnya tidak ada gunanya. Kenapa tidak ada gunanya? Ayo coba kita lihat. Mana tadi itu? Tidak ada gunanya kamu balik. Kenapa? Karena yang diminta di sini frekuensi. Oke, jadi tidak ngaruh sih sebenarnya. Wasting time aja kalau dari awal kamu balik. Oke, ada lagi? Ya, Fakih. Saya nggak mau nanya lagi. Ya, Berarti pada saat tabulasi yang mentah kita tidak usah scoring lagi dari 1 sampai 5, Kak. tidak. Eh, Untuk membuat ini, Bang ya, untuk membuat ini, yang Anda perhatikan adalah tabulasi kedua, yang STS, TSN, SSS. Jangan Anda lihat itu tabulasi pertama, yang 1, 2, 3, 4, 5. Jangan Anda lihat. Cukup lihat tabulasi kedua. Tapi nanti hasilnya setelah jadi tabulasinya ini, jadi tabulasi ketiga, itu Anda korelasikan dengan si tabulasi pertama. Itu ya. Izzah. Izin bertanya Kak, yang dikorelasikan itu nanti nilai total Total. responden dari Total. keseluruhan itemnya Kak atau? Yaps. Betul. Namanya juga total ya. Berarti keseluruhan. Jadi Oke Kak. Iza totalnya di tabulasi pertama misalnya 13. Iza di tabulasi kedua totalnya 11. Nah itu tuh dikorelasikan. 13 dengan 11 berapa korelasi? Per partisipan Total langsung semua enggak per total. subjek Iya Kak. keseluruhan. Baik Kak, makasih Kak. Oke. Rizwandi. Baik, jadi di sini sebenarnya saya ingin bertanya masalah eh, membersihkan data. Kan kemarin Ah, juga saya mencantumkan 3 careless response yang menjawab netral, Kak. Apakah yang netral juga itu yang kita hapus atau bagaimana, Kak? netral itu kemungkinan dia bingung nih. Dia bingung mengartikan itemnya kemungkinan. Karena dia bingung, itu terserah dari peneliti mau menghapus dia atau tidak. Kalau dia Ya, bingung baik. di ketiga-tiganya, sebaiknya Anda hapus. Jadi si Rizwandi nih, bingung karena ada 3 careless response. Tiga-tiganya dia bingung, tiga-tiganya dia jawab N, buang minta orang. Takutnya dia bingung untuk seluruh jawaban gitu. Tapi kalau satu jadi dia bingung, yang lainnya itu sudah wajar jawabannya, 2 yang lainnya dia sudah wajar jawabannya, ambil aja orang. Ya baik, Kak. Terima kasih. Ada lagi? Kak, Hmm? jadi sebelum penskalan respon itu kita sisihkan dulu itu yang careless respon, Kak. Kalau tetap Iya masuk. dong. Iya. Jadi Anda bersihkan dulu careless response. Singkirkan dulu orang-orang itu, di careless response kan dulu, baru masuk ke sini. Baru masuk penskalaan respons. Yang boleh masuk di penskalaan respons hanya orang-orang yang lulus di careless response. Berarti, oke, harus saya tambah di sini. Oke. Bagus. Sebelum
Oke, Gunawan. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya Kak. Jadi tadi teman-teman juga sudah sempat menyinggung terkait dengan filter eh, jawaban-jawaban yang sudah diperoleh. Jadi pertanyaanku Kak, kan itu careless respon dikasih 5 jawaban dari skala Likert. Ya, Yang dibuang itu yang berada di netral ke atas kan Kak? Karena kalau pilihannya yang tidak setuju juga bisa jadi lulus kan Kakak? Karena iya, pertanyaan itu betul. iya, Nah, kalau dia jawab sangat tidak setuju atau tidak setuju, boleh masih dulu. bisa. Iya. Sama saya juga ingin bertanya yang bagian terakhir Kak. Seingat saya yang kesungguh-sungguhan dalam menjawab itu ketika dia menjawabnya mungkin itu juga dibuang kan Kak? Atau Betul, bagaimana? betul. Itu Baik juga Kak, terima kasih Kak. dibuang. Ada lagi? Kaki? Samaan lagi Kak terkait dengan tadi Ji. Jadi nanti yang dimasuk di penskalan respon itu full item saja Kak. Tok. Iya, betul. Full item. Ya, makasih Kak. Ada lagi? Kak, saya yang terakhir. Kaki. Saya kemarin banyak yang jawab careless responku dengan setuju Kak. Dan kemungkinan datanya tidak cukup 100. Jadi itu bagaimana Kak? Masih ada waktu. Baik Kak. Ada lagi? Cukup? Oke, baik. Kalau cukup. Udah ada Kak Akmal ya. Oke, kalau begitu, kalau cukup, bagi ada yang punya kenalan di kelas A, B, C, saya kasih ingat Kina, bersihkan dulu dari dari careless response baru lanjut. Oke, kalau sudah cukup, berarti sampai jumpa di minggu berikut. Kan berhubung kelas besok itu libur, jadi rekaman hari ini akan diberikan ke kelas besok supaya bisa dia lihat. Kalau kelas Kamis Jumatnya juga sudah mau langsung lihat Ki supaya bisa kerja laporannya. Alhamdulillah, berarti saya tidak perlu masuk di Kamis Jumat. Oke, demikian. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.